Baik anak-anak, pertemuan kita kali ini akan membahas tentang konsep tekanan jet pada makhluk hidup. Mari kita simak konsep tekanan jet pada tumbuhan. Makhluk hidup yang dimaksud di sini adalah pada tumbuhan. Oke, aplikasi konsep tekanan jet pada makhluk hidup itu bagaimana? Mari kita sama-sama perhatikan. Yang akan kita pelajari tentang mekanisme pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Kemudian tekanan darah pada manusia, nanti udah. Kemudian tekanan gas pada proses pernafasan. Nah, sekarang pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Silem, anak-anak sudah belajar tentang silem dan floem, adalah jaringan yang berperan dalam sistem pengangkutan. Air dan mineral dari dalam tanah akan diserap oleh akar, diangkut oleh silem ke bagian batang dan daun. Hasil fotosintesis zat makanan akan diangkut melalui floem ke bagian tumbuhan yang memerlukan makanan. Nah, bagaimanakah cara pengangkutan zat-zat tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Pengangkutan air pada tumbuhan. Nah, ini anak-anak perhatikan. Kemarin dari akar, ada akar, kemudian ini tumbuhan, ada daun, hijau daun. Di dalamnya ada silem. Di dalam silem itu ada bagian-bagiannya. Ada endodermis, ada korteks, ada epidermis, ada rambut akar ya. Maksudnya di sini kemarin kita udah pelajari. Nah, air diserap oleh rambut akar. Air diserap oleh rambut akar yang pertama. Kemudian yang kedua, air masuk ke sel epidermis melalui proses secara osmosis. Jadi masuk menggunakan proses secara osmosis. Kemudian yang ketiga, selanjutnya air akan melalui korteks. Yang keempat, selanjutnya air melalui endodermis dan perisekil di sini ya. Kemudian yang kelima, selanjutnya air masuk ke jaringan silem yang ada di akar. Dan setelah sampai ke silem, air akan bergerak ke silem batang dan silem daun. Jadi mulainya dari akar sini. Nah, prosesnya seperti ini tadi yang Ibu terangkan. Jadi dari akar sini masuk, rambut-rambut akar masuk ke sel-sel epidermis sini, kemudian akan melalui korteks sini, masuk ke sini, kemudian ke epidermis, melalui endodermis sampailah ke rambut-rambut akar ini ya. Jadi seperti itu prosesnya sehingga tumbuhan itu akan tetap bisa hidup karena suplai air makanannya bisa terpenuhi. Nah, bagaimana pengangkutan air dari akar menuju ke daun? Nah, ini prosesnya. Tadi seperti yang sudah kita pelajari bersama, dari akar di sini, kemudian penyerapan air dari dalam tanah, ada molekul-molekul air, ada rambut akar, ini tanahnya kemudian silem. Nah, terjadi gaya kohesi dan adesi dalam silem. Jadi gaya tarik-menarik antara molekul yang tidak sejenis terjadi pada silemnya. Nah, di sini ini. Kemudian transpirasi, ada molekul-molekul, ada stomata. Ini berarti berada di daun. Nah, ketika memasak makanan hijau daun tersebut. Sehingga air dari akar ini akan dialirkan ke seluruh tubuh tumbuhan sampai ke daun, sekalipun daun itu paling tinggi. Oke. Nah, seperti di sini juga sama. Ada tekanan akar di sini, kemudian kapilaritas batang. Ya, karena ini tumbuhannya kecil jadi meresap melalui pori-pori yang kecil, kemudian daya isap daun dan pengangkutan air dari akar menuju ke daun seperti ini. Oke, sampailah ke daun karena masing-masing tumbuhan itu mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Ada yang dalamnya berpori, ada yang tumbuhannya berkayu, sehingga semua memerlukan proses. Air dapat naik karena ada daya kapilaritas batang. Nah, apa sih daya kapilaritas itu? Daya kapilaritas itu
dipengaruhi oleh gaya kohesi. Kohesi, gaya tarik-menarik antara molekul yang sejenis, dan gaya adesi, gaya tarik-menarik antara molekul yang tidak sejenis, yaitu air dengan dinding pembuluhnya. Kemudian ada daya isap daun pada proses fotosintesis. Pada daun terjadi proses penguapan yang disebut dengan transpirasi saat siang hari. Penggunaan air di bagian daun menyebabkan tarikan air yang berada pada silem, sehingga air yang berada di akar akan naik. Nah, sekarang pengangkutan nutrisi pada tumbuhan. Kalau tadi airnya, sekarang nutrisi pada tumbuhan. Semua bagian tumbuhan, pada akar, batang, daun, dan bagian yang perlu nutrisi. Agar terpenuhi, diperlukan proses pengangkutan nutrisi berupa hasil fotosintesis, gula dan asam amino ke seluruh tubuh. Pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh melalui pembuluh floem. Nah, ini coba lihat animasinya. Ya, jadi pada siang hari terjadi proses, kemudian diangkut hasil dari fotosintesis tadi dari daun, diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh floem. Nah, siang hari ini kan ada matahari, di siang hari terjadi gini, proses fotosintesis, kan masih ingat? Proses fotosintesis. Nah, kemudian hasilnya glukosa C6H12O6 plus O2 akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh. Nah, oke. Pengangkutan zat hasil fotosintesis dimulai dari daun. Daerah yang memiliki konsentrasi gula tinggi ke daerah yang konsentrasi gulanya rendah. Mengapa? Karena pada daun itu terjadi proses fotosintesis sehingga kadar gulanya tinggi. Nah, nanti dari daun akan diedarkan ke seluruh tubuh. Dibantu oleh apa, Bu? Dibantu oleh sirkulasi air yang mengalir melewati pembuluh silem dan floem. Nah, ini kalau anak-anak lihat, konsentrasi gula tinggi, tekanan air tinggi. Sumber gula, jadi sumber gulanya itu dari tanaman ini, terutama dari daunnya. Akan nanti diedarkan pada konsentrasi gula yang rendah, tekanan air rendah. Nah, di sini nih, ya. Ininya, cara kerjanya, kemudian gula dari air ini ke pembuluh tabes, gula, air, kemudian akan diedarkan lagi. Begitu seterusnya. Dibantu oleh tadi apa? Pembuluh, silem, dan floem. Nah, oke anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sukses selalu dan tetap melaksanakan 3M. Ya. Jadi semoga buah-buahan yang anak-anak tanam semua mendapatkan manfaat, bisa kita nikmati. Oke, sampai jumpa kembali dan sampai ketemu.